Individu adalah seorang manusia yang tidak hanya memiliki peranan khas dalam lingkungan sosialnya, melainkan juga mempunyai kepribadian serta pola tingkah laku spesifik dirinya. Manusia sebagai makhluk sosial adalah makhluk yang berhubungan secara timbal balik dengan manusia lain. Dalam sosiologi, makhluk sosial adalah sebuah konsep ideologis di mana masyarakat atau struktur sosial dipandang sebagai sebuah organisme hidup. Perubahan sosial merupakan perubahan-perubahan yang terjadi pada lembaga-lembaga kemasyarakatan dalam suatu masyarakat yang memengaruhi sistem sosialnya, termasuk nilai, sikap-sikap sosial, dan pola perilaku di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Manusia sebagai makhluk individu. Individu berasal dari kata in dan divided. Dalam bahasa Inggris, in salah satunya mengandung pengertian tidak, sedangkan divided artinya terbagi. Jadi, individu artinya tidak terbagi atau satu kesatuan. Dalam bahasa Latin, individu berasal dari kata individuum yang berarti yang tak terbagi. Jadi, merupakan suatu sebutan yang dapat dipakai untuk menyatakan suatu kesatuan. Individualitas manusia tampak pada keinginan untuk selalu tumbuh berkembang sebagai sosok pribadi yang khas atau berbeda dengan lain, manusia secara perseorangan. Manusia sebagai makhluk individu memiliki unsur jasmani dan rohani, unsur fisik dan psikis, unsur raga dan jiwa. Seseorang dikatakan sebagai manusia individu manakala unsur-unsur tersebut menyatu dalam dirinya. Jika unsur tersebut sudah tidak menyatu lagi, maka seseorang tidak disebut sebagai individu. Dalam diri individu ada unsur jasmani dan rohaninya, atau ada unsur fisik dan psikisnya, atau ada unsur raga dan jiwanya. Dimulai sejak lahir, menurut kodratnya, manusia adalah makhluk sosial atau makhluk masyarakat. Selain itu, juga diberikan yang berupa akal pikiran yang berkembang serta dapat dikembangkan. Dalam hubungannya dengan manusia sebagai makhluk sosial, manusia selalu hidup bersama dengan manusia lainnya. Dorongan masyarakat yang dibina sejak lahir akan selalu menampakkan dirinya dalam berbagai bentuk. Karena itu, dengan sendirinya manusia akan selalu bermasyarakat dalam kehidupannya. Manusia dikatakan sebagai makhluk sosial juga karena pada diri manusia ada dorongan dan kebutuhan untuk berhubungan atau berinteraksi dengan orang lain. Manusia juga tidak akan bisa hidup sebagai manusia kalau tidak hidup di tengah-tengah manusia. Tanpa bantuan manusia lainnya, manusia tidak mungkin bisa berjalan dengan tegak. Dengan bantuan orang lain, manusia bisa menggunakan tangan, bisa berkomunikasi atau bicara, dan bisa mengembangkan seluruh potensi kemanusiaannya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa manusia dikatakan sebagai makhluk sosial karena manusia tunduk pada aturan yang berlaku. Perilaku manusia mengharapkan suatu penilaian dari orang lain. Manusia memiliki kebutuhan untuk berinteraksi dengan orang lain. Potensi manusia akan berkembang bila ia hidup di tengah-tengah manusia. Dan ciri manusia dapat dikatakan sebagai makhluk sosial adalah adanya suatu bentuk interaksi sosial di dalam hubungannya dengan makhluk sosial lainnya. Perubahan sosial adalah bentuk peralihan yang mengubah tata kehidupan masyarakat yang berlangsung terus-menerus.
sifat sosial yang dinamis dan bisa terus berubah. Karena pada hakikatnya manusia tidak bisa berhenti pada satu titik tertentu sepanjang masa, yang artinya mereka akan selalu mengalami perubahan, baik itu perubahan yang cepat ataupun lambat, maupun perubahan yang kecil atau besar. Masyarakat memiliki peran penting terhadap terjadinya perubahan sosial pada jangka waktu tertentu. Masyarakat inilah yang kemudian akan menghadapi faktor-faktor terjadi perubahan hingga mengalami perubahan sosial itu sendiri. Setiap insan manusia memiliki sifat dasar yang selalu tidak puas. Jadi, wajar jika manusia terus berkembang dan melakukan banyak perubahan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Permisi Mbak, saya izin untuk mewawancari Mbaknya ya. Sebelumnya perkenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Lucy Septiana, mahasiswa dari AAK Pekalongan. Sebelumnya Mbaknya namanya siapa? Nama saya Mala Sofiana. Izin bertanya ya Mbak. Menurut Mbaknya makhluk individu itu apa sih? Menurut saya makhluk individu itu ya dia itu hidup sendiri, terus memenuhi kebutuhannya itu ya berupaya sendiri tanpa orang lain. Terus mengapa makhluk individu itu tapi harus tetap bersosialisasi? Ya karena dia kan membutuhkan bantuan dari orang lain. Harusnya dia itu nggak bisa hidup sendiri, tetap membutuhkan orang lain ya. Begitu. Terima kasih Mbak. Ya sama-sama. Sebelumnya permisi ya Mbak, saya Nur Latifah, saya dari Akademi Analis Kesehatan Pekalongan. Di sini saya ingin mewawancarai Mbak. Nah, namanya Mbaknya siapa? Nama saya Atika Al-Fatihah Nasari. Saya ingin bertanya, manusia kan sering disebut sebagai makhluk sosial. Lah, menurut Mbaknya, mengapa manusia itu disebut sebagai makhluk sosial? Menurut saya kan kalau misalnya manusia itu nggak mungkin kalau dia hidup sendiri, pasti kan butuh orang lain juga lah. Kenapa manusia disebut makhluk sosial? Karena ya itu manusia itu nggak bisa hidup sendiri, pasti ketergantungan sama orang. Coba aja dipikir kalau misalnya di dunia ini tuh cuma ada satu orang, itu nggak akan bisa hidup. Dia pasti butuh bantuan dari orang lain juga. Kenapa manusia itu disebut makhluk sosial seperti itu? Terus, bagaimana nih kalau misal ada orang yang cenderung itu dianya itu individual banget lah. Cara mengatasinya itu bagaimana? Kita kasih kesadaran aja sama dia kalau misalnya itu semua mungkin ada beberapa hal yang bisa dia lakukan sendiri, memang bisa sendiri, tapi nggak menutup kemungkinan juga ada beberapa hal yang dia butuh orang lain. Seperti misal kalau dia sedang sakit kan nggak mungkin dia pergi ke rumah sakit sendiri atau pergi untuk berobat sendiri kan, pasti dia juga akan butuh bantuan dari orang lain. Nah itu cara kita untuk menyadarkan dia. Pertama kita tanya dulu sebenarnya kenapa sih dia ingin sendiri, alasannya itu apa. Terus kita kasih masukan kalau misalnya kita itu harus bersosialisasi sama orang. Jadi sebagai manusia itu nggak boleh kalau misalnya terlalu sendiri banget. Jadi tetap harus ada sosialisasi sama orang lain gitu. Baik, terima kasih ya Mbak. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rostiaci dari AAK Pekalongan. Nah, Mbaknya namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Puspa. Nah, saya di sini ingin bertanya. Kan zaman sekarang semakin modern ya. Nah, perubahan apa saja sih yang terjadi sekarang? Kalau menurut aku sendiri, perubahan sosial yang terjadi di masyarakat itu ada banyak ya. Salah satunya dari pakaian, terus gaya tatanan rambut, terus juga dari sistem komunikasi, dari kendaraan juga, terus juga dari bahasa. Kalau dari pakaian kan dulu-dulu itu orang-orang kan sering memakainya itu dari pakaian khas dari daerahnya. Namun sering berjalannya waktu yang saya lihat itu mereka itu cenderung sudah memakai pakaian yang kekinian. Nah, seperti itu. Kalau dari tatanan rambut ya sudah dibilang kalau sekarang itu udah banyak ya. Kayak seperti di smoothing, terus dicat juga, terus potongan rambutnya itu juga ada berbagai macam yang saya itu nggak bisa nyebutin ya. Nah, satu lagi nih Mbak. Bagaimana dampak perubahan sosial di lingkungan sekarang?
kalau dampaknya itu kan pasti ada dampak positif dan dampak negatifnya ya. Kalau dampak positifnya itu ya positifnya itu kayak kita itu lebih mudah dalam mencari informasi, soalnya kan sering berjalannya waktu itu ipteknya itu semakin berkembang gitu. Terus kalau dampak negatifnya itu ya karena perkembangan itu kita itu bisa melihat budaya dari luar, seperti cara berpakaian orang barat. Kita itu kadang kan meniru ya pakaiannya itu yang kayak pakaian rok mini, itu kan sebetulnya bukan budaya dari warga Indonesia sendiri. Itu sih dampak buruknya. Ya, terima kasih.